sehat bersama saya Dr. Faidan Lombanturwan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yesus Hamasia, salam kebajikan, Rahayu. Oke, pada video kali ini saya membahas topik yang agak berbeda, tapi pendekatannya dari konsep namanya anti-aging medicine, tapi yang natural, ya. Nah, biasanya ketika berbicara anti-aging medicine itu kata kunci yang diceritakan, ya, yang merupakan salah satu manfaat atau untungnya dari program ini adalah wajah yang awet muda. Nah, ketika berbicara awet muda atau wajah yang mengkilat atau kinclong gitu ya, saat ini yang paling lazim adalah dengan terapi kecantikan. Boleh aja, silakan. Tapi ketika saya berbicara kali ini adalah basicnya adalah kesehatan. Jadi kita akan belajar memilih makanan apa aja yang membantu kulit kita sehat dan awet muda. Di makanan apa aja yang membantu dan kemudian makan apa yang harus dihindari. Ya, kita fokus pada makanan. Pola hidup sehat itu kan terdiri atas makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Jadi ada 5. Nah sekarang tapi kita fokusnya di kata kunci makanan. Nah ketika berbicara makanan, maka untuk pola hidup yang sehat sebetulnya keywordnya bukan cuma 1, tapi ada 5, yaitu makan buah 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam sebelum makan, kemudian memilih karbohidrat yang sehat, kemudian memilih menu yang tidak digoreng tapi boleh enak, ya, kemudian lemak sehat, dan air putih yang cukup. Nah sekarang untuk memilih makanan, ya, kita fokusnya pada memilih makanan yang membantu yang kita makan, yang kita pilih, ya. Yaitu yang pertama adalah memilih buah-buahan. Buah-buahan ini saya bagi dalam 3 kategori. Jadi yang pertama, Anda memilih buah yang Anda makan itu buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Jadi buah yang kaya akan vitamin C ini penting buat kesehatan kulit, sebab vitamin C itu berperanan sangat penting untuk membentuk kolagen pada kulit, juga sangat penting dalam mencegah radikal bebas yang merusak kulit. Radikal bebas adalah konsekuensi kehidupan, ya. Jadi bayangin apel, kemudian Anda potong dagingnya, kemudian nanti bagian dagingnya yang putih itu lama-lama jadi coklat, itu namanya oksidasi akibat radikal bebas. Nah, vitamin C pada buah-buahan itu membantu mencegah oksidasi. Buah-buahan apa yang paling kaya vitamin C? Kalau bicara dari urutan terbanyaknya adalah nomor 1 namanya jambu biji, ya. Kemudian yang kedua paprika, kemudian yang 3 kiwi, yang keempat stroberi, kelima jeruk, dan keenam pepaya. Ya tinggal pilih aja, ya. Dari 6 buah tadi yang paling kaya akan vitamin C, saya ulangi ya, jambu biji, kemudian paprika, kemudian kiwi, stroberi, jeruk, dan pepaya. Jadi seandainya Anda cuma bisa makan pepaya pagi, siang, malam, nggak apa-apa. Itu akan membantu kulit Anda menjadi lebih bagus. Nah, kategori kedua adalah buah-buahan yang kaya akan silika. Ya, buah-buahan yang kaya akan silika. Saya pilihkan 3 saja. Jadi yang pertama adalah timun, yang kedua tomat, yang ketiga stroberi. Timun, tomat, stroberi. Ya, jadi Anda bisa pakai ini. Sebetulnya kalau Anda mau tambahkan paprika juga boleh. Timun, tomat, stroberi, paprika. Jadi silika adalah komponen yang membantu proses pembentukan kolagen. Lagi-lagi. Nah, kemudian silika yang sama juga membantu tulang menjadi kuat. Jadi membantu mencegah osteoporosis. Menarik ya. Jadi kulit Anda bagus, tulang Anda bagus, Anda tercegah dari osteoporosis. Kedua nih ya, kategori buah-buahan yang kedua yang kaya silika. Nah, kategori yang ketiga adalah buah-buahan yang kaya lemak. Nah, ini dia. Tubuh kita sangat membutuhkan lemak, tapi lemak yang sehat. Tapi seringkali ketika berbicara lemak sehat, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah lemak yang tidak sehat, yang membuat kualitas kulit menjadi jelek, yang membuat terjadinya penggumpalan darah, pengentalan darah, ya, yang malah menyebabkan banyak masalah. Tapi lemak sehat yang membantu kulit jadi kinclong, jadi elastis, jadi seger gitu ya, sementara membantu proses pengenceran darah, itu tidak kita konsumsi. Nah, buah-buahan apa ini? Buah-buahan kaya lemak ini, nomor 1 adalah buah zaitun, ya. Anda boleh makan buahnya. Kita bicara buah ya, nggak bicara minyaknya dulu. Buah zaitun, kedua buah kelapa, dan ketiga buah alpukat. Yes, saya ulangi ya, buah zaitun, buah kelapa, dan buah alpukat. Cuma memang nanti catatannya adalah begini, kalau Anda mengkonsumsi kelapa dan atau alpukat,
itu saya minta Anda tidak mengkonsumsi dikasih gula pasir atau sirup atau susu kental manis. Itu malah merusak kulit. Gula itu merusak kolagen kulit. Gula membuat wajah Anda cepat tua. Tapi kalau Anda mau manis, boleh aja pakai gula aren atau pakai madu. Dua itu aja deh, ya. Jangan kemana-mana dulu. Saya ulangi ya, kalau misalnya buah-buahan yang kaya akan lemak sehat, buah zaitun, buah alpukat, buah kelapa. Oke. Nah, jadi kita sudah belajar 3 kategori buah-buahan yang membantu kulit Anda awet muda. Pertama, buah yang kaya vitamin C. Kedua, buah yang kaya akan kolagen. Dan ketiga, buah yang kaya akan lemak sehat. Nah, jadi itu agenda pertama, makan buah-buahan. Makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Nah, kemudian yang berikut adalah kita mau mengkonsumsi karbohidrat yang sehat. Nah, karbohidrat yang sehat itu adalah misalnya Anda konsumsi nasinya nasi merah, nasi coklat, ubi, singkong, kacang hijau dengan catatan nggak pakai gula ya, sehingga membantu mencegah terjadinya penuaan dini pada kulit. Makanan yang cepat meningkatkan gula darah bukan hanya meningkatkan risiko diabetes, tapi juga membuat kulit cepat tua. Maka coba Anda perhatikan nggak? Kalau orang-orang yang diabetesi itu wajahnya sebetulnya lebih cepat tua dan kusam. Nah, ketika Anda memiliki karbohidrat yang sehat, yang kompleks, itu tidak hanya membuat kulit Anda lebih bagus, ya, mencegah penuaan, membantu mengontrol berat badan Anda, juga memberi tenaga Anda itu lebih banyak, ya. Jadi energi Anda lebih sustain, ya, lebih panjang, ya, stamina lebih panjang. Oke, jadi kita udah bahas 2 nih, makanan yang enak. Nomor 1 buah-buahan, kedua adalah karbohidrat. Nah, yang ketiga sebetulnya ada lemak sehat, tapi kita sudah bahas dalam kategori buah-buahan tadi, ya. Jadi kita ke yang ketiga adalah tentang air putih yang cukup. Air putih yang cukup berperanan sangat penting untuk kesehatan kulit, sangat penting. Kalau Anda kurang air putih, wajah Anda menjadi kusam, ya, sehingga ya tampaknya jadi kurang sedap saja dilihat begitu. Tapi kita bicara kesehatan nih. Ketika air putih cukup, maka proses pembuangan toksin berjalan lebih baik. Ketika air putih cukup, maka tubuh Anda bisa mengantar darah itu dengan lebih baik. Ya. Kemudian ketika air putih cukup, maka ginjal Anda bisa bekerja lebih baik, proses pembuangan racun bisa lebih baik. Keringat bisa lebih banyak, proses pembuangan racun lewat kulit bisa lebih banyak. Jadi cukupkan air putih 30 cc per kilogram berat badan. Ya, jadi bukan harus 2 liter setiap hari, tapi 30 cc per kilogram berat badan. Dan jika Anda olahraga, coba kalau memang Anda cukup teliti, pengen tahuan gitu ya, sebelum dan sesudah latihan coba ditimbang berat badannya. Nah, sebaiknya ditambahkan jumlah yang hilang itu. Misalnya setelah selesai olahraga, khususnya pada Anda yang olahraganya tuh olahraga keras ya. Kalau yang cuma jalan pagi aja sih nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau suka olahraga keras, misalnya sekarang suka maraton, sepak bola, crossfit, apapun itu, bisa setiap selesai latihan berat Anda berkurang sekitar 1-2 kilo. Nah, tambahkanlah air sejumlah itu. Jadi kita sudah bahas 3, ya. Minuman itu bagian dari makan sehat walaupun judulnya diminum, ya. Oke. Nah, kemudian terakhir adalah protein. Protein ini saya minta Anda cukupkan protein hewani dan protein binatangi, nabati. Sekali-sekali lah, masa nabati. Protein hewani atau binatangi dan protein nabati, ya. Apapun itu cukupkanlah dengan rasio 1:1 sebetulnya. Kalau mau ideal lah, rasio 1:1. 1 potong ikan, 1 potong tempe gitu ya, 1 potong ayam, 1 potong tahu gitu ya. Teorinya sih seperti itu, kalau boleh dan kalau bisa. Nah, ketika Anda mengkonsumsi protein itu bahan baku dari kulit, bahan baku dari otot, bahan baku dari jaringan. Jadi kalau Anda kurang protein, maka kualitas kulit Anda nggak akan optimal. Nah, kemudian cara memasak dari sumber protein ini juga menentukan, bukan cuma jumlahnya atau jenisnya aja, tapi cara masaknya juga. Jadi kalau Anda mengkonsumsi protein yang digoreng, kualitasnya turun dibandingkan dengan kalau Anda konsumsi protein yang tidak digoreng. Kalau Anda konsumsi proteinnya dicampur dengan gula, nah loh kok bingung? Ya kayak misalnya Anda makan daging sate dikasih kecap, itu kan ada gulanya kemudian dibakar.
itu kualitasnya akan menjadi kurang, malah membantu menyebabkan terjadinya peningkatan kolesterol, kadar gula darah, pengentalan darah, dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang, oh makan sate kambing bikin kolesterol tinggi, sebetulnya bukan sate kambingnya, tapi ketika sate kambing Anda kasih kecap dalam jumlah yang banyak dan kemudian minumnya teh manis, makanya nasi putih. Ya, jadi pilih sumber protein yang kalau dimasak atau disajikan nggak pakai gula. Atau mungkin Anda makan tongseng atau sop atau sayur-sayuran kadang-kadang masih suka dikasih gula, ya. Jadi itu tips dari saya untuk membuat kulit Anda lebih sehat, lebih awet muda. Tentu bonusnya badan Anda sehat, ya. Jadi makan buah 3 kali sehari, karbohidratnya sehat, kemudian pilih proteinnya yang tidak digoreng menunya, kemudian lemak sehat, Anda bisa kembali ke buah-buahan tadi, dan air putih yang cukup, ya. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat untuk Anda. Oh iya, kalau Anda suka, tolong bagikan videonya, kemudian like dan komen. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen. Subscribe. Oke. Terakhir saya doakan agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, menyinari Anda dengan wajahnya, memberi Anda shalom, damai sejahtera. Salam sehat dari saya, luar biasa.